Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sri Santika. Saya di sini akan sedikit membahas tentang topik giat dan sukses belajar di Universitas Bali Bandung. Belajar secara online dalam masa pandemi adalah solusi terbaik yang harus kita ikuti. Walaupun pembelajaran jarak jauh menggunakan internet dan tidak lagi dilakukan di dalam ruang lingkup kelas, tetapi kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan mengajar dan belajar menggunakan aplikasi online. Ada pun beberapa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti Google Classroom, Belajar, guru ataupun website yang dibuat oleh kampusnya masing-masing. Keterbatasan merupakan salah satu sisi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pembelajaran secara online. Kebiasaan juga menjadi salah satu penyebab dalam kurangnya kita memahami pembelajaran daring karena tidak adanya kontak fisik antar mahasiswa bersama dosen. Dan untuk saat ini, peran guru ataupun dosen digantikan oleh orang tua. Tapi sayangnya tidak semua orang tua bisa menggantikan peran sebagai guru dalam proses pembelajaran online ini. Alangkah baiknya pembelajaran online ini dijadikan peserta didik untuk menjadi kritis dalam belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kita membutuhkan pikiran yang kritis, sistematis, holistis, lintas disiplin, dan juga kreatif. Selain komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi, kita di sini juga perlu menciptakan suasana rumah yang nyaman agar kita saat melaksanakan pembelajaran daring tidak membuat kita bosan. Berikut ini ada beberapa tips belajar daring yang selama ini saya ikuti. Yang pertama yaitu carilah tempat yang nyaman. Karena kita sangat membutuhkan tempat yang nyaman agar kita melakukan pembelajaran ini dengan fokus. Kita bisa mencari sudut ruangan atau tempat yang nyaman untuk kita belajar di dalam rumah kalian masing-masing. Di sini kita juga bisa mendekorasi beberapa tempat untuk mengugah mood kita supaya kita nyaman saat pembelajaran dan fokus. Karena dengan adanya tempat yang nyaman untuk belajar, kita juga akan melakukan pembelajaran dengan fokus dan juga menyenangkan. Yang kedua yaitu menjaga manajemen waktu. Tentu kita sudah tahu ya, manajemen waktu adalah hal yang penting untuk belajar. Maka kita harus bisa mengatur waktu belajar kita dengan teratur. Kerjakan dengan fokus apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sudah dosen ataupun guru kita tentukan. Tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang menggunakan manajemen waktu, seperti mengerjakan tugas-tugas mendekati deadline-nya. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya harus dilakukan sejak dini. Maka dari itu, kita di sini harus lebih memperhatikan tentang manajemen waktu. Yang ketiga yaitu persiapkan perangkat yang kita butuhkan dalam saat pembelajaran daring, seperti buku, pensil, pulpen, tentunya juga HP ataupun laptop sekalipun. Supaya saat kita melakukan pembelajaran daring, kita lebih gampang untuk mencari perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam pembelajaran daring tersebut dan membuat kita fokus untuk memahami apa yang dosen kita jelaskan saat pembelajaran daring. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan dosen, guru ataupun teman. Tentunya di sini kita juga butuh berkomunikasi. Saat pembelajaran online kita sudah berlangsung dan ada beberapa hal yang tidak kita pahami, tentu saja kita bisa menanyakan langsung kepada dosennya ataupun kepada teman kita, supaya kita juga lebih memahami apa penjelasan tentang yang sudah dosen jelaskan saat pembelajaran daring. Yang kelima yaitu jagalah kebersihan. Karena bila kita sedang melakukan kegiatan daring, ini
dan kebersihan kurang dijaga, kita juga tidak akan merasa nyaman dan pembelajaran online tersebut tidak akan terterap dan fokus kepada pikiran kita. Yang keenam yaitu diskusi. Belajar di rumah juga membutuhkan diskusi yang bisa dilakukan secara online, karena diskusi juga akan menghasilkan beberapa tanggapan dari beberapa orang untuk bisa menghasilkan satu jawaban. Jadi kita bisa mencari relasi dari luar untuk menjawab apa yang pertanyaan yang tidak kita pahami dalam pembelajaran daring. Mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan untuk kiat belajar daring yang selama ini saya lakukan. Mungkin ada beberapa tips yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu mencari tempat yang nyaman. Yang kedua yaitu siapkan perangkat yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan daring ini. Yang ketiga yaitu memanage waktu kita agar kita bisa fokus saat kita melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan agar kita nyaman saat melakukan pembelajaran daring ini. Dan yang terakhir yaitu berdiskusi supaya kita bisa mencari jalan keluar bagaimana kita bisa memahami pembelajaran dalam kegiatan daring tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.